Tapi sebelum itu, saya ingin sampaikan kepada para kepala daerah bahwa masalah bangsa ini sekarang adalah juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami over capacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Untuk itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste energy di 34 kota. Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi sudah berfungsi. Ini investasi cukup besar, totalnya itu hampir $3,5 miliar untuk 34 titik itu. Tetapi setelah saya lihat di beberapa kabupaten, saya yakin bahwa kota-kota kabupaten sudah juga mulai harus ada. Dan ini sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman. Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya ingin sekarang membahas masalah juga yang penting. Salah satu masalah tadi kita lihat sampah di mana-mana, ya. Ini harus kita selesaikan. Ini tidak bisa dengan caci maki, teriak-teriak, mengejek, ya kan? Tidak bisa. Ini benar realita. Ini realita. Saudara-saudara, salah satu yang kita yang selalu kelompok itu, kita butuh lapangan kerja, kita butuh lapangan kerja. Ada gap antara kaya dan miskin. Mengerti kita sudah mengerti masalahnya, ini kita sedang atasi. Saudara-saudara, salah satu adalah pariwisata. Pariwisata menyerap lapangan kerja paling banyak, menyiapkannya juga paling cepat dan lebih murah dari yang lain-lain. Tapi saya menggugah saudara-saudara sekalian, pariwisata, apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh, dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just come from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ya. Ini kita harus atasi bersama. Ini kalau nggak salah, sebetulnya saya sudah memenuhi syarat sebagai lansia.
Jadi pakai kacamata nggak apa-apa ya. Nah, ini maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, gerakan korve, korve, korve. Dan antara semua BUMN, ribuan anak buahnya korve. Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor BUMN. Semua menteri KL sebelum masuk kantor minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu. Benar ya? Jangan siap-siap tidak. Minimal setengah jam pagi-pagi sebelum masuk kantor. Kalau perlu menteri yang mimpin. KL semua itu. Semua kantor ya. Kita ini sekarang harus menyatakan perang terhadap sampah. Bagaimana bupati, wali kota? Ini untuk rakyat kita. Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, saudara-saudara. Ya. Ini 34 kita segera mulai. Begitu ada uang, kita arahkan ke sini juga. Bagaimana kita mau jual, kita mau harapkan pariwisata, kalau lingkungan kita nggak benar, ya, jorok, kotor. Saudara, dalam waktu dekat, saya sebetulnya mau launching apa yang saya sebut Gerakan Indonesia Asri. Aman, sehat, resik, indah. Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib dan sebagainya. Ini hanya suatu katakanlah nama, tapi wujudnya tadi ya. Semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah nggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu cepat itu. Ya. Modalnya nanti apa? Modalnya gerobak-gerobak, truk-truk, sampah dan sebagainya. Kemudian salah satu dalam rangka indah
saya lihat, saudara-saudara, semua kota kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni, seng ini juga bekarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Maaf, saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya. Maaf, bikin yang lain-lain deh. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Ya. Jadi nanti ini gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Alat genteng itu, alat pabrik genteng itu tidak mahal. Jadi nanti koperasi merah putih akan kita lengkapi dengan pabrik genteng. Genteng itu bahan bakunya dari tanah dan dengan dicampur dengan beberapa zat limbah lainnya bisa ringan dan kuat. Saya dapat laporan dari profesor-profesor kita bahwa limbah dari batu bara ya, ash itu dari batu bara ya, itu dicampur dengan tanah, bahan genteng yang baik. Jadi saudara-saudara, kita akan bantu saudara ya. Nah itu sebelum gentengisasi, sesudah gentengisasi. Ini serius ya. Bupati wali kota yang tidak mau kotanya indah, terserah. Yang mau, ayo bersama kita bikin kotamu indah, bikin kecamatanmu indah, bikin desamu indah. Ya. Bagaimana? Saudara-saudara, mungkin hal ini nggak ada di buku. Tapi kalau kita ingat, nenek kita, kakek kita, atasnya itu dulu pakai rumbia, atau pakai ijuk, atau pakai sirap. Benar kan? Atau bahan-bahan dari alam. Jadi sejuk. Dulu desa ibu saya di Minahasa itu pakai rumbia semua. Sekarang tank. Jadi saudara-saudara, saya mengajak, ini sangat penting. Turis dari luar untuk apa didatang seng berkarat? Karat itu lambang generasi. Saya berharap dalam 2-3 tahun Indonesia tidak akan kelihatan karat. Karat adalah lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan. Indonesia bangkit, Indonesia harus kuat, Indonesia harus indah, rakyat kita harus bahagia. Saudara, saya kira ini dulu untuk tahap pertama. Waktu mungkin untuk ikma, ya. Nanti kembali saya kasih beberapa pengarahan yang mungkin khusus untuk para pemerintah saja. Untuk sementara saya break dulu.
saya sudah bicara tadi berapa lama? Hah? 2 jam ya? Ya, tahap yang kedua ini tidak akan 2 jam. Mudah-mudahan. Saya berusaha 1 jam lagi, ya. Tapi sekarang kita break, isyomah. Kita bisa istirahat sebentar, nanti kita kembali lagi. Mendagri yang atur, ya. Mendagri kemana nih? Oh, sekarang saya harus buka. Saya buka. Oh ya, ini ada. Pakai apa? Oh. Dan saudara, itu tadi sambutan yang diberikan oleh Presiden